Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudari yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, tahun ini tahun rahmat Tuhan. Lalu tahun rahmat Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Theophilus. Theophilus bisa jadi seseorang, bisa jadi ialah orang yang penuh minat akan hal-hal yang ilahi. Kalau kita penuh minat akan hal-hal yang ilahi, ingin mengenali kehadiran Tuhan, maka tahun rahmat itu ditujukan kepada kita yang ada di dunia ini. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengikuti ibadat di sinagoga Nazaret.
Sesudah bagian upacara pembacaan Taurat dan penjelasannya selesai, Yesus tampil dengan memperkenalkan diri sebagai yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Yesaya 61 ayat 1-2, yakni Mesias yang membawakan kabar baik kepada semua orang, terutama orang miskin. Dalam bahasa Injil Lukas, orang-orang miskin ialah mereka yang menderita kekurangan, terutama kekurangan materi, yang juga mengakibatkan kemiskinan batin. Tetapi keadaan seperti itu tidak mereka sadari. Mari kita menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita, lalu mengakuinya. Kalau kita sadar kita berbeban berat dan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan kelegaan. Tugas utama Yesus untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan adalah satu, membuat orang dapat kembali kepada Tuhan. Dua, sehingga dapat mengalami kehadirannya dalam setiap hari. Dan ketiga, membuat hati dan pikiran orang menjadi lega. Yesus membawa berita gembira bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam tahun rahmat inilah Yesus hidup di tengah umat manusia, memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan penyakit, mengusir setan-setan, memilih para murid agar semakin banyak orang dapat dilayani. Pada tahun rahmat Tuhan ini, kita yang mengimani Yesus boleh menemukan kekuatan dan kegembiraan. Bukan berarti semuanya beres dan selesai. Kita masih akan menghadapi macam-macam persoalan. Masih ada ketegangan dalam hidup dan bahaya perpecahan dalam hidup bersama. Tetapi mereka dan kita memiliki pegangan seperti Yesus yang akan menghadapi ketidakpercayaan orang, bahkan dari orang yang paling dekat dengannya. Tetapi ia mempunyai pegangan. Yesus sadar ia diutus Allah menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Dalam mengikuti Yesus Kristus, kita umat beriman juga dapat semakin menemukan diri, baik sebagai perorangan maupun sebagai komunitas. Mengikuti Yesus berarti ikut serta dalam kehidupannya. Itulah yang dijelaskan sangat indah oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, bahwa tiap orang memperoleh karunia Roh Kudus. Dengan mengikuti cara bicara Paulus dalam bacaan kedua, 1 Korintus bab 12 ayat 12-30. Karunia-karunia roh yang satu itu membangun satu tubuh. Maka bagian-bagian tubuh tidak boleh ada yang merasa penting, tidak boleh ada yang merasa hina, bahwa kita semua satu tubuh dalam Kristus. Pada awal bacaan hari ini ditegaskan dalam kitab Isra yang dibacakan tadi, bahwa karunia Roh Kudus memungkinkan orang melampaui batas-batas alamiah seperti kelompok etnik, Yahudi atau Yunani, atau batas-batas sosial, budak atau orang merdeka. Perbedaan itu malah mengurangi kecenderungan orang untuk saling merasa paling penting, paling dibutuhkan, dan tidak boleh menonjolkan dirinya. Bila kita masih dengki, curiga, iri kepada orang lain, mungkin karunia Roh Kudus yang kita baca dalam bacaan kedua tadi belum kita terima dengan baik.
Mari saudara-saudari, dalam kehidupan yang masih terasa terbatas dan mungkin sulit ini, kita menghayati sebagai tahun rahmat Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Asal kita mengimani Dia, asal kita seperti yang dikatakan Lukas sebagai seorang Theophilus yang berusaha mencari berita tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini dan dilandasi dengan iman yang mendalam. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.